Jadi mungkin bisa kami sampaikan secara cepat gitu ya, bahwa kenapa masih terus muncul ya, tentu saja ada sesuatu itu pasti akan ada demand ya, ada permintaan, ada kebutuhan, yaitu kebutuhan di masyarakat terkait pendanaan tersebut. Nah tentu saja, tapi yang kemudian semakin membuat menjamur adalah karena masyarakat banyak yang belum memiliki tingkat literasi, terutama literasi digital terkait keuangan, sehingga mereka belum memahami mana yang legal, mana yang ilegal, walaupun kita telah sangat mempermudah akses masyarakat untuk mengecek apakah tawaran yang diberikan itu legal atau ilegal. Kalau terkait dengan penawaran investasi ilegal, kita melihat memang di masyarakat kita ada yang disebut dengan casino mentality ya, di mana ada masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa memperhatikan faktor risikonya. Kemudian juga ada faktor tekanan dari lingkungan sosial seperti peer pressure untuk tidak mau kehilangan kesempatan atau fear of missing out dalam peluang investasi yang kerap kali kadang-kadang itu adalah penipuan berbentuk illegal investasi yang tadi juga sudah disampaikan dalam press release kita. Beberapa seperti Inox ya, seperti itu yang kemudian banyak sekali makan korban. Kemudian kalau dari sisi supply-nya itu karena memang saat ini kita lihat banyak sekali server yang digunakan oleh pinjol ilegal ini berada di luar negeri. Namun kami terus berupaya bekerja sama dengan Kominfo, Kemenkumham, Kemlu dan juga Polri untuk terus mengejar para pelaku online illegal activity ini. Kemudian ada kemudahan dalam pembuatan aplikasi pinjol ilegal ini. Nah ini kita juga sudah kerjasama ya, kita meminta supaya pihak-pihak terkait seperti Google dan Meta ini kita kerjasama dengan Kominfo untuk lebih selektif dan juga melihat dengan lebih teliti dengan seksama apakah itu adalah yang mendapat izin dari OJK atau tidak. Nah tentu saja bagaimana komitmen kita ke depan, kita akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui seluruh kantor OJK di daerah, melalui Satgas Pasti ini, dan kita terus mengeratkan kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan 14 kementerian lembaga untuk terus mengedukasi masyarakat. Kami juga terus melakukan cyber patrol bersama dengan Kominfo dan juga para penyelenggara sistem elektronik seperti Google dan Meta untuk kalau ada yang ilegal langsung kita take down. Nah memang kalau tadi ada pertanyaan apakah selama Nataru kemarin banyak sekali tawaran-tawaran untuk investasi dan pinjol ilegal, memang betul sekali. Kita lihat untuk di bulan Desember ada kenaikan sekitar 10% dari bulan berikutnya, ada sekitar aduannya sekitar lebih dari 3.000 aduan terkait dengan investasi dan pinjol ilegal. Nah kemudian modus yang terbaru ini yang kemudian dirangkum oleh rekan-rekan kami yang menerima pengaduan adalah adanya modus salah transfer seperti itu. Jadi tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian melaporkan tiba-tiba mendapat transferan masuk padahal tidak pernah mengajukan, dan kemudian ada beberapa yang kemudian dihubungi untuk dibilang salah transfer untuk mentransfer balik, padahal itu sebenarnya nanti dia harus membayar utang tersebut atau benar-benar kemudian mereka juga harus membayar beserta bunga yang cukup besar. Dan seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, tips yang bisa kita berikan adalah laporkan ya, jangan menggunakan dana yang kemudian tiba-tiba masuk ke rekening masyarakat tersebut ya, tentu saja. Kemudian kumpulkan bukti salah transfer tersebut seperti screenshot dari HP, pesan WA dan lain-lain. Mintakan surat tanda terima laporan dari kepolisian, kemudian laporkan kepada pihak bank dan juga ajukan penahanan dana ya, bukan blokir rekening. Dan juga kalau dihubungi atau ditoreh oleh debt collector tidak perlu khawatir, cukup menginformasikan bahwa Anda tidak menggunakan dana dan tidak pernah mengajukan pinjaman. Kemudian abaikan kalau ada teror dan lain-lain dari debt collector.